Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, Penuh rahmat, rahmat Tuhan. kamu terpujilah engkau di antara wanita. Terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Terjadilah padamu menurut perkataanmu. Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah buah tubuhmu tubuhmu Yesus. Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan dan kami waktu kami mati. mati. Sabda sudah menjadi dan tinggal di antara kita. alamat Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur sebab Engkau berkenan. Kami berkumpul kembali pagi ini dalam keadaan yang sehat. Terima kasih atas nafas kehidupan baru, hidup yang baru yang Engkau anugerahkan di dalam kasih karunia-Mu kelimpahan. Berilah kami roh kebijaksanaan dan pengetahuan untuk memahami sabda-Mu melalui Romo kami yang terkasih, Romo Gun. Kiranya kuasa Roh-Mu yang mengajar kami melalui Romo, sehingga kami menambah pengetahuan kami dan mengenal Engkau, sehingga kami semakin mencintai Engkau di atas segala-galanya. Segala doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, bagi kemuliaan-Mu yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Morning semua. Ya. Morning. Pagi. Kita mau bicara merenungkan tentang panggilan Rasul Yesus yang ke-6. Kita sudah bicara mulai Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, dan sekarang temannya Filipus yang dipanggil bersama-sama. Namanya Bartolomeus, atau sebelum nama Bartolomeus dia pakai nama Nathanael. Di dalam Injil dan di dalam kitab yang lainnya tidak banyak sumber yang bisa membicarakan tentang Bartolomeus. Hanya ada di dalam yang lebih panjang dalam Injil Yohanes. Injil yang lain hanya menyebutkan namanya sebagai salah satu dari 12 rasul. Apa yang diceritakan oleh Yohanes pengarang Injil tentang Nathanael atau Bartolomeus. Mereka termasuk
Bartolomeus dan Filipus termasuk orang-orang pertama yang dipanggil oleh Yesus. Ada di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 43 dan seterusnya. Saya bacakan saja. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Kau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Itulah kisah sedikit tentang Nathanael. Dan nanti muncul lagi kata Nathanael itu di dalam Injil Yohanes bab 21 ketika Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Nah, rupa-rupanya Filipus dengan Bartolomeus itu bersahabat. Kelihatan dari kisahnya ketika Filipus bertemu dengan Yesus, tidak langsung mengikuti Yesus, tetapi memanggil temannya namanya Nathanael atau Bartolomeus itu. Dan Filipus cerita, "Aku telah melihat yang disebut dalam kitab Musa dan Taurat, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Lalu Nathanael mengikutinya dan bertemu dengan Yesus. Tadinya mungkin ragu-ragu, karena apa? Nathanael itu berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" "Mari dan lihatlah," kata Filipus. Lalu ketika bertemu dengan Yesus, Nathanael diberi gelar, "Inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Nah, mungkin kita melihat sedikit mengapa Yesus mengatakan inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Israel sejati, ya. Mungkin kita bisa membandingkan kita ini. Waduh, itu orang Jawa sejati. Wah, itu orang Batak sejati. Ini pasti orang Semarang sejati. Kalau Pak Edi, ini pasti orang Tegal sejati gitu ya Pak Edi ya. Ini orang Purworejo sejati ini. Ini orang Chinese sejati gitu ya. Apa yang membuat kita mendapatkan gelar sejati? Ya, pasti kalau dikatakan kata sejati itu betul-betul tulen dengan segala wajahnya, pembicaraannya, omongnya, gayanya, makanan yang disukainya, semuanya itu menjadikan orang itu melihat, kamu kan orang Jawa sejati loh. Wah, ini pasti orang Semarang banget ini. Jadi seluruh budaya yang dimiliki oleh orang yang disebut sejati itu nempel di dalam dirinya. Sehingga orang itu betul-betul disebut orang yang sejati. Nah, kesejatian dari Nathanael apa?
tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ketika si Natanael itu bertanya kepada Filipus, mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Berarti apa? Berarti Natanael itu orang yang sangat pinter dalam hal kitab suci. Karena dia tahu bahwa dalam kitab suci tidak pernah disebut Nazaret. Bahkan orang-orang hebat, para nabi-nabi yang besar itu semuanya hampir datang dari Yerusalem. Zaman itu, Nazaret itu masih desa kumuh yang tidak ada apa-apanya. Misalnya kita lihat Yesaya, Yeremia, Yeskel itu kan nabi-nabi besar semuanya. Itu semua berasal dari kota besar di Yerusalem. Bahkan Yesaya itu berasal dari golongan atau keluarga yang hebat, yang elit. Ya, Nabi Mika itu juga orang Yerusalem, nabi-nabi kecil pun Yerusalem. Ketika misalnya Nabi Amos itu dikirim ke Samaria, itu daerah utara yang kemudian dekat dengan Nazaret, itu dikatakan bahwa kitab Amos atau Nabi Amos itu berasal dari selatan, dari daerah Tekoa, itu selatan Yerusalem. Jadi ketika si Natanael ini bertanya, apakah ada yang baik datang dari Nazaret? Itu berarti dia punya pengetahuan yang luar biasa tentang kitab suci. Maka disebut sebagai orang yang Israel sejati karena dia tahu banyak. Tapi mari dan lihatlah. Maka akhirnya Natanael pergi bersama-sama Filipus ketemu dengan Yesus. Nah, ketika Yesus mengatakan, lihat, seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Jadi betul-betul polos si Natanael itu, apa yang ada di dalam dirinya dikatakan, diungkapkan, sehingga ketebak oleh Yesus. Natanael berkata, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, di dalam kitab suci ada beberapa teks yang menulis pohon ara. Misalnya Sakius naik ke pohon ara. Tuhan Yesus pernah mengutuk pohon ara. Nah, rupa-rupanya pohon ara ini menjadi sebuah ikon juga di Israel. Apa yang mau dikatakan dengan di bawah pohon ara oleh Yesus? Ketika itu Natanael sedang duduk membaca kitab suci di bawah pohon ara. Dalam sebuah lukisan, seorang yang bernama Bartolomeus itu dilukiskan sedang duduk dan membaca kitab Taurat dan nabi-nabi di bawah pohon ara. Rupa-rupanya orang-orang pada zaman dulu di Israel itu kalau mau membaca kitab suci sering duduk di bawah pohon ara. Maka ketika Yesus mengatakan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ya, Bartolomeus, Natanael yang berasal dari Kana di Galilea. Kalau kita pergi ke Kana, tempat Yesus merubah air menjadi anggur, itu keluar pintu dari gereja Kana, belok kanan sedikit, sekitar 25 meter, itu ada rumahnya Natanael atau rumahnya Bartolomeus. Di situ sekarang menjadi sebuah gereja tetapi jarang dikunjungi. Disitulah asal-usul dari Bartolomeus. Ada gereja namanya Santo Bartolomeus. Nah, ketika Yesus menebak itu, akhirnya Natanael percaya. Ya. Lalu dia mengatakan, Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, engkau percaya. Kamu akan melihat hal yang lebih besar. Apa itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia.
kisah tentang turun naik, ya, malaikat Allah turun naik, itu kita ingat ketika Yakub itu mau pergi ke Haran, ke rumah calon mertuanya, itu ibunya Yakub kan bernama Ribka, ya. Ribka itu punya saudara di Haran namanya Laban. Maka bertemulah si Yakub dengan keluarga Laban. Tapi sebelum dia bertemu, dia di Betel, yang kemudian nama Betel itu dikasih nama di situ karena apa? Karena waktu Yakub tidur, itu dia mimpi bahwa di tempat itu ada malaikat turun naik, ada tangga dari tempat itu sampai ke langit. Dan disitulah kemudian tempat itu dinamakan Betel. Ya. Di situ ada sebuah batu sebagai tempat peringatan. Ini tempat yang maha kudus. Dan sekarang kisah itu kemudian diceritakan oleh Yesus kepada Natanael. Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik. Inilah sebuah awal dari perjumpaan dengan Yesus yang nanti akan disempurnakan dalam perjalanan mereka sampai ke langit, sampai kepada peristiwa sengsara wafat dan kebangkitan Kristus. Maka Natanael kemudian mengikuti Yesus meskipun kisahnya tidak terlalu banyak dalam kitab suci. Tetapi perjumpaan dengan Yesus membuat Natanael, Filipus, dan lain-lainnya mengikuti Yesus dengan setia sampai melihat peristiwa malaikat turun naik di bawah. Di dalam tangga itu berarti apa? Berarti Yesus naik ke surga dalam peristiwa penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus. Lalu muncullah kemudian, setelah Yesus wafat dan bangkit, Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias di dalam Injil Yohanes bab 21. Di sana ada 7 orang murid Yesus yang menjala ikan. Kenapa kok hanya 7? Yang lainnya pada tidur kan? 7 itu termasuk salah satunya adalah Natanael. Ada Petrus, Yakobus, Yohanes, kemudian Thomas, dan Natanael, itu 5. Lalu 2 murid Yesus yang tidak disebutkan. Dalam kitab suci seringkali ada sebutan murid-murid yang namanya tidak tercantum. Misalnya ketika ada 2 orang murid Yesus yang pergi ke Emmaus, itu namanya Kleofas salah satunya. Tapi satunya tidak disebut lagi. Mengapa kok tidak disebut? Kemungkinan besar adalah membuka seluruh permenungan ini, siapa tahu salah satu dari murid Yesus yang tidak disebut itu adalah kita semua. Kita juga pernah menjadi seorang murid seperti orang yang ke Emmaus. Kita pernah juga mendapatkan penampakan dari Tuhan Yesus ketika Yesus bangkit dari kematian dan lain-lainnya. Dan pada saat mereka menjala ikan, Yesus menampakkan diri di pinggir pantai, lalu berkata, apakah kamu punya lauk pauk atau tidak? Tidak, tebarkan ke sebelah kanan, maka kamu akan mendapat. Nah, akhirnya apa? Didapatkan 153 ekor, 153 ekor ikan. Lalu Petrus terjun, karena Yohanes mengatakan itu tuh. Nah, angka 153 ekor disaksikan oleh 7 orang itu. Angka 7 adalah angka suci, meskipun Yohanes tidak pernah pakai itu. Namun kita kalau pinjam angka 7 dari Matius, itu punya arti yang sangat mendalam bagi orang-orang Israel. Kalau kita melihat ada angka 7, pasti ada sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam kitab suci. Nah, 7 orang itu menjala ikan, akhirnya mendapatkan
ikan yang besar, padahal semalam suntuk mereka nggak dapat apa-apa. Sabda Yesus terjadi. Angka 153 itu dari mana? Biasanya angka-angka suci itu 3, 7, 9, 12, 40 ya. Tapi ini ada 153. Dari mana itu? Seorang yang bernama Santo Agustinus ya, itu menganalisa angka 153 itu begini. Dalam perjanjian lama itu terkenal angka 10. 10 perintah Allah. Maka angka 10 itu menjadi angka ikon. Lalu di dalam perjanjian baru itu ada angka 7. Banyak sekali angka 7. Lalu kalau kita semua menjumlahkan 10 tambah 7 itu 17. Lalu kalau angka 1 sampai 17 itu dijejer, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 17, itu panjang sekali. Nah, kalau angka itu dijumlah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah lain sampai angka 17, rupa-rupanya jumlahnya 153. Jadi angka 153 adalah angka suci, angka yang terjadi pada saat Yesus memberikan 153 ekor banyaknya yang menjadi simbol dari peristiwa besar dari surga. Itu analisis dari Santo Agustinus. Ya, moga-moga kita juga boleh mengalami yang sama dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, karena Yesus senantiasa menyertai kita semua. Amin. 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 Kalau ada yang mau sharing, mendapatkan mukjizat bersama dengan 7 saudara, atau dengan apapun itu. Yuk, Bapak Ibu silakan. Pak Paul nih yang biasanya banyak tanya. ya. Aku mau nanya nih, Mo. Ya. Yang Yohanes bab 1 ayat 51 tuh, Mo, yang dibilang langit terbuka, itu maksudnya apa ya, Mo? Itu peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ya, jadi kamu tidak hanya melihat sekarang ini, tetapi kamu akan melihat peristiwa besar ketika Yesus mulia. Ya. Itu, Ri. Ya. Oke, Mo. Makasih, Mo. Jadi itu maksudnya langit terbuka gitu ya, Mo? Dan biasanya dalam kitab suci itu bukan seperti yang ditulis, ada simbol-simbol. Kiasan ya, Mo. Seperti kiasan. Apa? Kiasan. Banyak yang harus diartikan. Romo Yo. dan Bapak Ibu semua, kemarin hari Senin ya, hari Senin itu kan ada yang masih bertanya tentang 1 dinar itu, masih agak bingung dengan 1 dinar. Saya kok menemukan satu contoh 1 dinar itu, datang jam berapa aja, kapan saja, itu upahnya 1 dinar. Nah, menurut saya 1 dinar itu adalah materai menjadi orang kudus. Duduk sini aja, Jadi kita tidak dilihat dari sisi waktu joinnya atau bersamanya, tetapi kita ikut di dalam satu kelompok atau ikut Yesus itu upahnya 1 dinar. Itu di dalam perjanjian. Lalu saya googling di kemarin itu bahwa di dalam 1 dinar itu ada 3 poin yang harus kita cermati. 1 yaitu tentang umpama kerajaan Allah, diumpamakan sebagai kebun anggur. Kedua, masalah keadilan. Itulah adilnya Tuhan, siapapun yang datang kepada Tuhan tidak dilihat waktunya.
Lalu yang ketiga, iri hati. Iri hati itu tentu saja kok perjuangannya berbeda-beda kok sama gitulah. Itu menjadikan iri hati. Nah, dari situ saya mengartikan bahwa 1 dinar itu ada metre. Metre atau hadiah dari Tuhan, kapanpun saya janjikan kamu ikut aku, dapat 1 dinar. 1 dinar itu adalah menjadi orang kudus. Nah, orang kudus itu nantinya menjadi kudus di dalam setelah kematian. Nah, sekarang banyak yang saya baca di dalam Injil atau saya dengarkan, kalau kita buktikan sekarang, kitab Injil atau kitab suci atau kitab-kitab apa, itu banyak yang seolah-olah wah, tidak bisa dibuktikan. Nah, itu seperti tadi ada yang menanya apa itu langit terbuka. Segala itu kalau kita bicarakan terus ada tangga ke langit. Itu kalau sekarang kita baca, itu hoax kan gitu, nggak bisa dibuktikan. Ya, itulah karena di dalam kitab suci itu sebetulnya dunia roh. Bagaimana roh itu nanti setelah kematian itu baru bisa membaca itu semua gitu loh, mengalami semua. Cuma kita terlalu kompleks mengikuti itu, ya udah kita bidik 1 dinar aja. Kita bisa ikut di dalam mendapatkan 1 dinar, kita sudah menjadi kelompok orang kudus. Dan kita hidup secara kudus di sana, apapun gerakan orang kita menjadi kelompoknya di sana gitu. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan. Kemarin ada pertanyaan tentang 1 dinar itu. Makasih Romo dan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Repo. Yang lain mau sharing lagi? Mau nanya, Ya. setelah Yesus wafat, ini Nathanael itu terus menyebarkan Injil kemana ya? Di sini belum diceritakan ya, ya? Ya, memang agak sulit mencari data. Saya pernah mendengar aja bahwa katanya Nathanael itu kemudian pergi ke India, ada yang mengatakan dia pergi ke Armenia, bahkan mempertobatkan Raja Armenia. Ya, sehingga ketika raja itu sudah meninggal selesai, yang menggantikan itu agak marah. Mengapa Nathanael kok menjadikan dia Kristen? Akhirnya Nathanael itu dibunuh, bahkan katanya dikuliti dan disalibkan dengan kepala di bawah. Sehingga terjadilah pembunuhan di situ terhadap Bartolomeus. Dan akhirnya kisah-kisah itu memang bisa dicari di Google, tetapi saya kadang-kadang belum berani untuk mengatakan apakah memang cerita-cerita semacam itu akurat dan bisa dipercaya. Sehingga mungkin singkatnya seperti itu. Dan sekarang ini juga di Roma ada gereja yang namanya Gereja Bartolomeus. Mungkin ada yang disimpan di sana seperti relikwi dan lain-lain. Mungkin nanti kita cari, tapi saya belum merasa yakin akan kebenarannya. Gitu, Bu. Oke. Makasih, Mo. Yuk, yang lain silakan. Ya, Romo. Romo mau nanya. Romo, saya belakangan ini kan beberapa kali menerima WA mengenai Romo yang dibunuh di Italia. Ya. Itu Romo itu tiap pagi membagikan makanan pada imigran yang ada di Italia. Dan kalau sore juga dia membagikan kain hangat, selimut, dan lain sebagainya. Tapi kok akhirnya dibunuh juga ya, Mo, ya, oleh salah satu imigran yang setiap hari melayaninya. Nah, ini apakah karena imigran itu dirasuki iblis atau bagaimana? Atau iblis memang kurang senang masuk ke dia atau bagaimana? Kok imigran dilayani tiap hari dengan kebaikan-kebaikan itu kok bisa sampai membunuh dia berulang kali gitu, Romo? Ada apa namanya? Ada berita katanya orang yang membunuh itu tidak waras. Ya, gila. Itu mungkin ada teman-teman yang mungkin bisa atau
mendapat informasi yang lebih, sejauh saya tangkap, kira-kira seperti itu orang Tunisia yang imigran dari Tunisia yang berada dalam kemiskinan, dibantu. Nah, mungkin orang-orang yang imigran itu juga banyak yang nakal, Pak. Kalau kita semua pergi ke Italia, ke Roma, itu banyak copet-copet yang berasal dari imigran-imigran itu, Pak. Misalnya di Koloseo, dari anak kecil itu sudah mulai copet luar biasa. Bahkan bukan hanya nyopet, rebut terang-terangan. Nah, mungkin orang-orang imigran itu latar belakangnya adalah orang-orang yang stres ya, orang-orang yang berada di dalam kesulitan besar. Akhirnya mereka nyebrang dari Yugoslavia, itu cukup banyak, dari Maroko, dari Tunisia, dari Afrika. Itu di Eropa banyak banget, khususnya di Italia. Nah, mungkin mereka semua tidak pernah melihat sebuah kebaikan, atau tadi dikatakan ada iri hati atau semacam itu, melihat yang lain lebih baik, lalu emosinya meluap, sehingga menjadi orang tidak waras. Mungkin ada yang lain yang punya informasi yang lebih lengkap. Terima kasih, Romo. Misalnya ada seorang Romo dulu ya, yang dari Indonesia itu pergi ke Termini. Termini itu pusat kereta api yang terbesar di Roma untuk ke seluruh dunia. Dia membawa laptop dan tas, mau pergi ke tempat yang lain. Itu kemudian diserang oleh beberapa orang, dipepet, sehingga semuanya direbut. Itu terus terang itu di Roma. Dan ternyata orang-orang itu adalah para imigran semua. Di Kolosium itu anak-anak kecil mungkin umur-umur 8-9 tahun itu sudah berani mulai belajar nyopet. Dan pinter sekali, kadang-kadang nggak berasa sudah hilang. Meskipun mereka itu sudah ditampung di dalam satu tempat, mereka seringkali tidak merasakan sesuatu yang nyaman, masih pengen yang lain, pengen lebih, itu akhirnya mungkin seperti yang di Puncak itu juga seorang Romo dibunuh, mungkin mau mengambil harta bendanya dan lain. Ya itulah, Yesus pun berbuat baik juga dibunuh ya Pak ya. Iya. Mari kita hening sejenak. Mari satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, segala puji syukur kami sembahkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Oleh pengajaran yang kami terima dari-Mu melalui gembala kami, Romo Kun yang sangat kami kasihi. Kiranya segala yang kami dengar pengajaran-Mu menjadi bekal bagi kami hari ini untuk melakukan karya bagi kemuliaan nama-Mu. Berpujilah Engkau Allah selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu dan sekarang, sepanjang segala selalu abad. dan Amin. sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, kami mohon berkat Romo Tuhan sertamu dan sertamu juga. Sehingga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Romo.